merasakan apa yang dirasakan oleh Maria ketika malaikat itu datang berbicara kepadanya. Inilah zamannya Tuhan, Engkau sudah memberitahu siapa kami di dalam firman-Mu. Maria pun tahu siapa dirinya, sehingga Maria berkata, jadilah bagiku kehendak-Mu. Demikian kami di zaman ini Tuhan. Haleluya, karena kami bisa merasakan roh yang sama, malaikat yang sama menuntun kami di zaman ini Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa, api yang sama di loteng Yerusalem itu sekarang Tuhan yang ada di seluruh dunia Tuhan, untuk menyatukan, karena Tuhan kerajaan dunia ini, utara selatan yang lain berusaha untuk menahan mempelai wanitamu, tetapi dengan roh-Mu yang bekerja untuk melepaskan mereka. Karena memang ini zaman puncaknya Tuhan. Kami adalah generasi angkatan yang sudah Engkau nubuatkan akan ada di zaman ini Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji Tuhan. Oleh karenanya kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami di sini Tuhan, untuk makan manna yang sudah Engkau siapkan bagi kami di zaman ini. Oh haleluya, Allah yang supranatural bisa kami rasakan beroperasi lagi di dalam diri kami, di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Saudara-saudariku yang sudah melayani semuanya Tuhan, baik song leader, baik pemain musik dan seluruhnya Tuhan. Oh terima kasih Bapa yang baik, sesuatu pekerjaan yang mulia yang kami kerjakan di zaman ini. Kami merasa pilihan-Mu bahwa Engkau sudah mengkhususkan kami untuk mempelai pria surga kami, melayani Engkau di zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, apa yang kami lakukan minggu ini melayani-Mu, kami yakin kami akan merasakan kekuatan yang dari-Mu Bapa. Terima kasih, berkat-Mu melimpah atas kami, juga saudara-saudara kami yang menyambung dimanapun berada. Terpuji Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin, salam. Salam, haleluya, Tuhan berkati. Selamat siang saudaraku yang kekasih. Senang kita bisa berjumpa lagi pada saat ini. Amin, amin. Haleluya. Mungkin hari Kamis tanggal berapa? Ya, 11. Oke, mungkin Kamis depan kita ada kedatangan tamu. Saudaraku, saya nggak tahu apakah saudara kita sudah hadir yang sedengar dari Amerika. Saudaraku, saya nggak tahu apakah Brother Bill atau yang lain. Saudaraku, ya mungkin Kamis Jumat saudaraku kita bisa ibadah di sini. Kamis tanggal 18 ya, Kamis depan ya. Iya 18, kalau Kamis ini 11, 18, Kamis depan iya. Jauh-jauh hari saya sampaikan supaya saudara bisa mempersiapkan kemungkinan kita Kamis Jumat saudaraku ada ibadah di sini. Ya, baik ya, yaitu 18 dan 19. Amin. Haleluya. Ya, baik. Ya, Tuhan berkati kita sekalian. Amin, amin, amin. Haleluya. Baik saudara-saudariku, langsung aja kita buka Alkitab kita. Terima kasih brother, sister, pelayanannya. Tuhan berkati. Kita akan buka Alkitab kita. Dari Yesaya pasal 55. Haleluya. Kadang terlambat brother sister karena pagi ini baru saya bisa selesaikan belajar ya saudaraku untuk mana kita pada siang ini. Amin. Haleluya. Ya, Yesaya 55 ayat yang ke-12. Judul khotbah
yang saya sampaikan siang ini adalah musik, saudaraku. Ya. Ya. Kalau saya sampaikan tentang musik berarti menyangkut musik seluruhnya, baik musik di dalam gereja maupun di luar gereja. Ya. Yesaya 55 ayat yang ke-12. Tuhan berkati saudaraku yang ada di YouTube, yang bisa bersama dengan kami. Ya. Baik, Yesaya 55 ayat 12. Saya mohon kita baca bersama ayat ini. Yesaya 55 ayat yang ke-12. Ya. 1, 2, ya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan sorak-sorak di hadapanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Amin. Jadi ada musik yang luar biasa menyambut umat Tuhan. Amin. Haleluya. Glory. Baik. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-16. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-16. Saya baca. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Amin. Saya yakin saudara bernyanyi tetap bergembira. Tidak ada bernyanyi di sini bernyanyi yang sedih, saudaraku. Amin. Orang dunia selalu bernyanyi sedih dan kita selalu bernyanyi gembira. Amin. Jangan ada nyanyi di gereja yang sedih. Harus nyanyi gembira. Amin. Oke, nanti kita bisa terangkan. Perhatikan, musik dan lagu tidak bisa dipisahkan. Amin. Amin. Ini bicara musik yang mati, sedangkan musik yang hidup tadi adalah gunung, pohon, dan burung. Itu musik yang hidup. Sedangkan yang di sini adalah musik yang mati, yang dimaksud oleh Raja Daud ini. Karena gambus, ceracap, seruling itu semua musik yang mati. Baik. Oh, benda mati. Berarti saudara nangkap. Amin. Amin. Kayaknya nggak perlu lagi saya jabarkan. Haleluya. Baik, saudaraku. Ya. 1 Korintus itu 2 kali saya kirim. 1 Korintus 11. Haleluya. Waktu perjamuan saya bicara, mungkin nanti satu saat akan terangkan 1 Korintus. Tiba waktunya hari ini akan saya sampaikan. Amin. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 29. Baik. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Perjamuan kemarin Paskah saya menerangkan tentang Paskahnya. Amin. Tapi di sini saya mau menerangkan tentang aturannya. Amin. Haleluya. Baik. Saya ulangi ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Yang dimaksud hukuman di sini bukan hukuman Amerika, bukan hukuman Eropa, bukan hukuman Asia, bukan hukuman negara-negara yang lain, bukan hukuman MK, bukan hukuman di sana, bukan. Yang dimaksud di sini adalah hukumannya Tuhan. Amin. Amin. Baik, ya. 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Amin. Haleluya. Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Amin. Haleluya. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Amin. Haleluya. Kita satu paket. Selalu saya rasakan satu paket. Saudaraku, untuk melepas khotbah ini kayaknya saya masih ada kurang full. Ya, 1 minggu saya bergumul. Tapi setelah saya duduk dan song leader mengangkat pujian dari awal sampai terakhir, maka saya full untuk menyampaikannya. Amin. Haleluya. Inilah paketnya Allah. Amin, amin, saudaraku ya. Baik. Ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Paulus berkata, amin. Silakan duduk, brother sister. Paulus adalah utusan dari gereja yang pertama, dan itulah uniknya Allah kita, karena Allah kita, saudaraku, bicara tentang paradoks. Allah yang paradoks tidak mungkin, tapi bisa kita melihatnya. Kalau kita berpikir bahwa Petrus dan kawan-kawan yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sebaiknya mereka lah yang dipilih untuk menjadi saksi, memberitakan firman di luar Israel. Tapi justru Pauluslah yang dipilih Tuhan. Amin. Di dalam kitab Perjanjian Baru, saudaraku, bahkan kita melihat bahwa Paulus menetapkan aturan ke dalam gereja Perjanjian Baru tersebut. Salah satu di sini apa yang kita baca, saudaraku, bahwa ada aturan yang disampaikan di gereja, saudaraku, karena kita melihat bahwa gereja itu yang didirikan oleh Roh Kudus sendiri, dan bahwa Paulus menetapkan aturan-aturannya. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa tulisan Rasul Paulus itu, disitulah yang kita bisa menemukan bagaimana dia membuat aturan-aturannya. Karena dia adalah utusan yang pertama. Amin. Dan saudaraku, perhatikan, ketika gereja itu masuk ke dalam persilangan, maka aturan itu juga menjadi persilangan, termasuk 5 jawatan juga menjadi persilangan, semuanya menjadi persilangan. Jadi di zaman ini bicara pemulihan, maka 5 jabatan dipulihkan, gereja dipulihkan, aturannya pun di situ dipulihkan. Kalau dulu Paulus seorang nabi pertama yang menyatakan itu, maka sekarang diaturkan kembali oleh nabi kepada kita di zaman ini. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, saya terinspirasi supaya saudara bisa membaca aturan gereja itu. Ketika saya membaca dan bergumul tentang apa yang mau saya sampaikan, saudaraku, betapa saya makin dibuat terangsang untuk membaca aturan yang disampaikan oleh Roh Kudus bagi kita di zaman ini. Amin. Karena gereja adalah miliknya.
saudaraku. Dan oleh karena dia baik sehingga dia berikan aturan itu kepada kita. Ya, baik. Ya. Jadi ayat 29 yang sudah kita baca dan saudaraku, ayat 31 bicara ada penghakiman di Korintus tadi, 1 Korintus 11 ya, ayat yang ke-31, kalau kita menguji diri kita sendiri hukuman tidak akan menimpa kita, saudaraku. Dan ayat 37, ayat 32, koreksi yang dari Tuhan. Karena saudaraku, koreksi melepaskan kita dari tangan maut. Koreksi melepaskan kita dari tangannya setan, tangannya iblis. Amin. Amin. Haleluya. Baik. 33, 34, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ini adalah inti yang mau saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam musik, saudaraku, bahwa di sini dikatakan ada aturan yang Rasul Paulus aturkan di dalam gereja itu, saudaraku. Jadi berarti gereja ada aturannya. Dan perhatikan, jadi gereja dan aturan harus berjalan bersama-sama. Gereja dan aturan berjalan bersama-sama. Amin. Jadi berarti orang yang mencintai peraturan, orang yang mencintai tertib hidup adalah orang-orang gereja. Jadi kalau kita mencintai gereja, maka kita mencintai aturan dan mencintai hidup tertib dan hidup teratur. Bicara 1 Korintus 11 ini adalah mereka tidak tertib dan tidak teratur. Itu makanya Roh Kudus lewat manusianya Paulus menghardik mereka, menasehati mereka. Amin. Supaya hidup mereka tertib dan teratur. Amin. Karena saudaraku, kalau tidak tertib dan tidak teratur, bukankah itu sudah menjadi melihat orang menjadi bingung? 1 Korintus 14. Ya, sedikit bergeser. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Sama-sama kita lihat ayat ini, brother sister, dan sama-sama pula kita baca. 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 14 ayat 33. Kita baca 1 2 ya. Sebab Allah tidak mengkehendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi kalau ada aturan, supaya ada damai sejahtera. Karena Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah tidak mengkehendaki tanda tanya. Tapi Allah mau mengkehendaki damai sejahtera. Setiap tanda tanya dan tidak ada jawaban pasti tidak akan damai sejahtera. Jadi begitu orang melihat kita bahwa aturannya Allah sedang ditegakkan. Aturan dari kerajaan itu sedang ditegakkan. Amin. Haleluya. Dan kita orang-orang yang mencintai keadilan dan kesopanan itu. Ayat 40. Tetapi segala sesuatu, ayat 40, 1, 2, ayat 40, 1, 2, ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Brother sister, betul, kalau saudara mau datang ke rumahnya Tuhan, selalu ingat ya 2 ayat ini, 33 dan 40. Allah tidak mengkehendaki kekacauan. Amin. Tapi damai sejahtera. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itulah aturan yang diaturkan oleh Rasul Paulus di dalam gereja. Karena gereja itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Dan pasti benih Tuhan harus akan
selalu mencintai kesopanan dan keteraturan. Pasti itu, saudaraku. Amin. Rasul Paulus selalu menasihatkan di mana-mana, di mana-mana. Baik, kita buka Titus 1 ayat yang keempat. Titus 1 ayat keempat. Betapa pentingnya, seperti yang saya sampaikan tadi, berarti apa tidak? Gereja dan aturan berjalan bersama-sama. Baik. Nah, Titus 1 ayat yang keempat. Titus 1 ayat keempat. Baik, saya baca. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama. Kepada siapa? Rasul Paulus menuliskan, mengalamatkan kepada Titus. Titus, muridnya Rasul Paulus. Bukan Titus, Jenderal Titus, bukan. Anakku yang sah, menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Amin. Haleluya. Saudaraku. Jadi di sini bahwa Rasul Paulus menginginkan supaya damai, sejahtera, sukacita, keteraturan yang dari Tuhan tetap menyertai Titus dan menyampaikan pesan itu ketika Titus pergi ke tempat di mana-mana. Amin. Haleluya, saudaraku. Paulus menginstruksikan supaya mereka bersama dengan iman, karena iman itu juga adalah iman yang teratur. Itu di zaman itu. Dan itu juga yang disampaikan oleh Nabi kita di zaman ini. Amin. Haleluya, saudaraku. Baik, bagaimana bicara tentang musik di dalam gereja dan musik di luar gereja, saudaraku. Dan subjek ini akan saya sampaikan. Ya, baik. Namun sebelum kita lanjut untuk bicara tentang musik ini, ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa di dunia ini sekarang sedang berdiri dua kerajaan. Kerajaan dari lubang tanpa dasar sudah naik, dari lubang tanpa dasar ada di bumi. Naik lewat dimensi yang keempat dan kelima. Amin. Dimensi 1, 2, 3 adalah bumi kita. Dimensi 4 dan kelima itu jalannya setan. Naik dari lubang tanpa dasar ke tempat kita ini. Dan perhatikan, tapi surga juga sudah turun dari surga ada di muka bumi ini. Jadi berarti ada dua kerajaan, ada dua kekuatan. Sehingga brother sister, di mana-mana, perhatikan, di mana-mana. Bicara dunia, yang dua ini, bicara bangsa, yang dua ini, bicara kumpulan, organisasi, kelompok, gereja, di mana-mana, saudaraku, bicara ada dua kekuatan. Diperkecil, bicara suku, maka ini, dan diperkecil lagi, bicara keluarga, tetap ada dua kerajaan, bicara individu, juga tetap bicara ada dua kerajaan yang berdiri di dalam individu. Amin. Haleluya. Ini ada gambarnya, saudaraku. Saudara perhatikan di situ. Iya, apa yang terjadi? Nah, yang hitam di bawah itu ada trinitasnya setan, yaitu kubur, maut, dan neraka. Saudaraku, perhatikan ada, ya. Sedangkan di bumi itu ada dimensi yang pertama, 2, dan 3. Dimensi pertama ada sinar, kedua ada material, yang ketiga ada waktu, itu ada di bumi. Dan yang dari bawah, saudaraku, yang hitam itu naik ke atas mempergunakan dimensi yang keempat, kelima. Itu ada di jalannya, itu ada jalannya, saudara perhatikan, channel off. Bisa lihat, channel off, komunikasi, saudaraku. Jadi channelnya ke sini adalah dunia maya. Itu channelnya naik ke atas. Ya, saudaraku. Sedangkan di situ ada God, ya ada tangga yang dari surga, God man. Jadi Allah di dalam manusia, itu maksudnya, itu tangganya. Saudara lihat tangganya? Amin.
Jadi kalau saudara mau bertemu dengan Allah, bertemulah dengan manusia Allah. Haleluya. Amin. Salam manusia Allah. Salam. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi baik. Ya, oke. Nah, jadi dua kerajaan ini sekarang sedang berdiri. Kalau kita mau berdoa menjumpai Tuhan harus pergi ke surga, ke kerajaannya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, baik. Dua kekuatan ini, saudaraku, di mana-mana. Individu tadi, keluarga, di mana-mana. Dua kekuatan ini. Sebab dua kekuatan ini sekarang sedang bertarung dan saudaraku selalu bertarung. Ya, baik. Nah, bertanya, manakah yang terlebih dahulu kerajaan ini? Brandon sudah selalu sampaikan bahwa pada mulanya adalah yang asli. Tidak pernah yang palsu dulu baru yang asli. Selalu gigi asli dulu baru gigi palsu. Rambut asli baru rambut palsu. Selalu itu. Jadi yang asli itu adalah dari Tuhan, yang palsu tentu dari setan. Amin. Setan ingin menyelewengkan yang asli. Ya. Jadi berarti saudaraku pertama-tama adalah dari Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan menginginkan yang dari Dia datang kepada Dia. Jadi jangan bawa yang dari dunia datang kepada Dia. Pasti Dia tidak mau itu. Dia mau yang dari Dia itu. Jadi kalau kita mau menghampiri Dia, bawalah yang dari Dia kepadanya. Kasih sukacita, damai sejahtera, bawa itu kepada Dia. Amin. Haleluya. Dia tidak mau yang dari setan, saudaraku. Dia tidak mau. Baik. Nah, dia yang asli, saudaraku, penyelewengan. Ya. Jadi, apa yang dia lakukan, saudaraku, adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang mulia, dan itulah yang diinginkan oleh Dia yang kita pakaikan. Amin. Haleluya, saudaraku. Baik. Tuhan selalu menunggu yang standar, yang asli, yang dari Dia. Dia selalu menunggu itu. Baik. Nah, kalau memang semuanya bicara dari dua kerajaan, berarti kita sekarang masuk ke subjek utama kita saat ini tentang musik. Berarti musik juga ada berasal dari dua tempat. Ada musik setan, ada musik surgawi. Amin? Amin? Haleluya. Musik setan bicara musik duniawi, dan musik gereja bicara musik Kristen, penyembahan, kira-kira begitu. Baik, membuka pikiran kita, saya nggak baca kutipannya, Brandon bilang seperti ini, Tuhan ada di dalam musik. Amin? Amin? Haleluya. Lalu dikatakan dia lagi, Tuhan adalah seni. Ya, Tuhan adalah seni. Tuhan ada dalam seni. Ya, seni yang benar. Baik. Dan yang berikutnya dia berkata, Tuhan itu menawan dan indah. Itu adalah Tuhan. Dari mana saudara lihat? Lihat dari ciptaannya. Amin. Bukankah taman yang ada di dunia ini adalah tamannya setan? Karena itu penyelewengan dari taman Eden. Karena taman yang pertama adalah Tuhan membuat taman Eden. Indah, amin, menawan, haleluya. Kenapa saya sampaikan? Karena indah dan menawan tidak terlepas dari musik, brother sister. Haleluya. Indah dan menawan tidak terlepas dari musik. Ya. Musik. Orang pesan, ya mungkin gereja yang lain bisa menikmati. Ya, saudaraku, saya bersyukur kalau satu minggu saya bisa di luar untuk menyampaikan sedikit pesan, saudaraku. Ya, saya nggak tahu apa mereka yang saya jumpai ikut juga pagi ini. Ya, baik. Nah, jadi musik yang indah yang dimaksud adalah
yang dari surga. Saya ulangi, Brother bilang Tuhan ada dalam musik. Tuhan ada dalam seni. Tuhan itu menawan. Karena indah dan menawan itu bicara itu tentang musik. Amin. Amin. Haleluya. Baik, saudaraku. Dan musik itu, saudaraku, bersangkut paut dengan nyanyian dan pujian dan penyembahan. Dan Tuhan menginginkan umat-umatnya untuk mengalami hal demikian. Efesus 5 ayat 19 kita lihat. Efesus 5 ayat 19. Efesus 5 ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kalau saudara baca perikopnya ini, hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Jadi hidupnya anak-anak terang, saudaraku, bukan hanya bercerita, menyampaikan kata-kata, tapi bernyanyi juga menyampaikan kata-kata. Haleluya. Amin. Bernyanyi juga menyampaikan kata-kata, karena di dalam nyanyian itu ada kata-kata yang dirangkai, dipadu dengan musik, sehingga kedengaran indah, menawan. Amin. Haleluya, saudaraku. Saya ulangi, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Kalau saudara bernyanyi, bukankah itu berkata-kata satu sama yang lain? Bermazmur. Amin. Hai saudara-saudari, bersukacitalah, kan bicara satu sama yang lain. Amin. Kalau pujian ada begitu, liriklah kawanmu. Amin. Pandang-pandangan kalian, saudaraku. Karena memang saudara sedang menyampaikan kata-kata dan bermazmur kepada satu sama yang lain. Karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Bukankah itu dikatakan? Haleluya. Karena kata-kata yang kita sampaikan sudah dirangkai dengan musik, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Ya, baik. Nyanyian rohani. Di sini bicara ada nyanyian rohani, berarti ada nyanyian yang tidak rohani. Begitu kan? Amin. Dikatakan nyanyian rohani. Baik, saudaraku. Berarti ada nyanyian spiritual, ada nyanyian duniawi. Ada nyanyian rohani, ada nyanyian yang tidak rohani. Amin. Baik, saudaraku. Kita telusuri dulu dari mana asal mulanya musik ini. Amin. Musik itu berasal dari surga. Karena di surga kalau ada hari, 24 jam, selama 24 jam itu selalu memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita belajar, saudaraku, di Wahyu pasal keempat. Wahyu pasal 4 ini, saudara tidak temukan bicara musik, tapi saudara bisa melihat Wahyu pasal 4 ini, suasana yang ada di surga. Suasana apa itu? Baik, Wahyu pasal 4. Haleluya. Kalau di surga memuji selama 24 jam, tapi berarti tidak pernah jangankan 1 menit, 1 detik pun tidak pernah suasana surga itu tidak memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, Wahyu pasal 4. Saya mulai ayat 2. Ya. Segera aku dikuasai oleh roh, Yohanes, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu. Ya, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih,
dan mahkota emas dari kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan yang kedua makhluk sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga sama seperti mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung Raja Wali yang sedang terbang. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam. Perhatikan, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang yang akan datang. Kalau bicara seperti itu, saudara sudah baca Wahyu pasal 4 pagi ini. Kira-kira di situ ada suasana apa? Suasana musik dan bernyanyi. Amin. Jadi berarti semua makhluk yang di sorga yang kita baca itu 24, 22 dan ada 4 makhluk. Bisa kan? 24, 22 dan 4 makhluk. Mereka semuanya ada di dalam penyembahan. Menyembah Allah yang duduk di kursi itu, seorang Allah berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Ini bicara surga, brother sister. Amin. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berarti kalau musik itu musik surgawi, nyanyian itu nyanyian surgawi, kenapa kita tidak sepenuh hati melakukannya? Haleluya. Dan karena kita juga orang surgawi. Oh, brother sister, itu makanya kita senang mendengar musik, bernyanyi. Amin. Haleluya, glory. Haleluya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, karena mereka dapat mahkota, saya dapat mahkota. Amin. Amin. Dan mahkota saya nanti saya bawa ketika bertemu dengan anak domba Allah, tidak ada gunanya mahkota itu. Buang aja. Atau letakkan aja di hadapan Tuhan. Paparkan aja. Amin. Tahu saudara, apa mahkotaku? Apa mahkotaku? Benar-benar bilang, kamu adalah mahkotaku. Amin. Itu berbeda yang bilang itu, saudaraku. Mahkota mereka dipersembahkan untuk Tuhan. Baik, ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Haleluya! Betapa luar biasanya saudaraku, makhluk-makhluk yang ada di surga, 24 tua-tua dan 4 makhluk itu datang kepada Allah dan berbicara. Haleluya, bernyanyi mereka di sana. Amin. Haleluya, nyanyian surgawi, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Amin. Berapa makhluk di sana? Ada 4 makhluk. Dan 4 makhluk ini adalah 4 urapan kepada gereja di bangsa kafir. Berarti brother sister, musik bersangkut paut dengan 7 zaman gereja. Amin. Pegang itu saudaraku. Pegang, lihat itu. Musik bersangkut paut dengan gereja. Baik saudaraku. Nah, apalagi yang lebih indah di surga? Wahyu 5 ayat 8, 9 dan 11. Wahyu 5 ayat 8.
Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat, dan ke-24 di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Amin. Amin. Ada kecapi, perhatikan ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Haleluya. Mereka menyanyikan nyanyian baru, saudaraku. Amin. Haleluya. Nyanyian saudara nyanyian baru. Karena di setiap zaman ada nyanyian. Amin, brother sister. Amin. Baik, saudaraku. Ya. Ayat 9. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterai karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Haleluya. Glory. Baik. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu kali laksa. Betapa mereka semua terlibat langsung di dalam musik dan pujian. Bernyanyi kepada Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Berarti musik berasal dari surga. Itulah yang diperdengarkan oleh gereja Allah yang hidup, saudaraku. Amin. Musik surgawi, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudaraku. Dan kita tahu bahwa itu ada dua kerajaan. Di dalam kerajaannya Allah, mereka bernyanyi dengan puji-pujian. Puji-pujian yang kontak langsung dengan musik, saudaraku. Baik. Nah, bicara tentang dua kerajaan, berarti ada dua musik. Saudaraku, ada dua sumber. Ya, berarti ada musik dari surga, satu lagi ada musik dari neraka. Ada musik dari surga, satu lagi ada musik dari neraka. Karena dua-duanya ada di muka bumi. Kalau ada dua kerajaan. Amin. Haleluya. Berhubungan dengan musik, saudaraku, adalah berhubungan dengan pengagungan dan penyembahan. Itu selalu musik. Amin. Mulialah dia, pengagungan dan penyembahan. Berarti bukan hanya Tuhan yang mau disanjung, mau disembah, termasuk juga setan mau disanjung dan mau disembah. Amin. Haleluya. Kita masuk. Matius pasal yang keempat. Haleluya. Matius 4, saya lihat. Haleluya. Memang setan tidak suka untuk dibicarakan. Ya, jadi kita yakin bahwa ada saatnya kita melihat kedua-dua ini berjalan bersama. Amin. Haleluya. Baik, di Wahyu pasal 5 kita sudah bisa baca tadi bagaimana sebenarnya musik dimulai di surga, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Dan musik itu mereka pelajari. Amin. Amin. Baik, kalau kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-14. Ya, baik, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-14. Amin, amin. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Langsung dibuka aja jendelanya. Ya. Wahyu pasal 14. Amin. Semua aman, damai, tentram. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-14.
Baik, sama-sama kita lihat. Musik berasal surga. Masih kita tetap suasana surga. Dan kita mempelajari ini. Wahyu pasal yang ke-14. Baik. Wahyu 14, sudah lihat semua Alkitabnya? Amin? Baik. Ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi bah. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi. Kuat dulu. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi. Amin? Belum semua, lihat. Amin? Lihat di Wahyu 14 ayat yang kedua. Wahyu 14 ayat yang kedua. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi. Amin. Amin. Haleluya. Baik, brother sister. 3 tempat kita sudah baca tentang suasana surga. Saya berkhotbah seolah-olah suasana surga itu saya bisa melihatnya. Amin. Bagaimana mereka penuh dengan musik surgawi, brother sister. Kenapa? Karena saya juga sudah rasakan musik surgawi. Musik surgawi yang kita nyanyikan, amin, yang kita dengar, haleluya, kita rasakan. Kita di bumi ini panas, dingin, amin, haleluya. Kalau kita bernyanyi dengan suasana Roh Kudus, kita seolah-olah sudah merasakannya. Apalagi kita bernyanyi di surga. Amin. Tanpa suara ribut anak-anak, tanpa panas. Amin. Oh, bagaimana indahnya itu, saudaraku. Haleluya. Oh, saya nggak bisa bayangkan itu. Betapa indahnya itu. Amin, amin. Haleluya. Baik, brother sister. Ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. Ayat yang ketiga. 1, 2, ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari muka bumi ini. Amin. Amin. Tidak ada seorang pun yang mampu mempelajari. Tapi sudah ada yang bisa mempelajari, brother sister. Berarti musik dipelajari. Haleluya. Musik dipelajari. Nyanyian pun dipelajari, brother sister. Amin. Kita masih seputar bicara tentang musik. Baik. Musik dipelajari, nyanyian pun dipelajari. Amin. Haleluya. Baik, bicara 2 musik, saudaraku, berarti ada musiknya surgawi dan ada musik dari neraka. Baik, saudaraku. Karena musik bicara penyembahan. Haleluya. Tuhan ingin disembah, setan juga ingin disembah. Baik, kita buka Matius yang ke-4. Matius 4 Matius 4 ayat yang ke ayat ke-8, Matius 4 ayat ke-8. Baik. Matius 4 ayat ke-8, sama-sama kita baca. Matius 4 ayat yang ke-8.
Ya. 1, 2, ya. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, amin, semua, bukan hanya Yerusalem, semua kerajaan dunia ini diperlihatkan. Berarti juga kerajaannya si Joe Biden, kerajaannya yang di Eropa, kerajaan yang di Asia, semua kerajaan Afrika, semua kerajaan. Amin. Amin. Semua kerajaan ini diperlihatkan kepada Tuhan. Amin. Baik. Semua kerajaan dunia ini dengan kemegahannya, bukan hanya kerajaannya, dengan kemegahannya. Baik. Ya. Dan berkata kepadanya, setan itu berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin. Haleluya. Berarti saudaraku, setan juga ingin disembah. Tapi setan punya persyaratan untuk disembah. Punya konsekuensi untuk disembah. Amin, amin. Haleluya. Kau datang menyembah aku, semua akan kuberikan kepadamu. Amin. Menerima yang dari setan punya persyaratan. Ayo brother sister. Menerima yang dari setan punya persyaratan. Oh, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara jangan pikir bahwa kalau setan memberikan sesuatu kepada seseorang tidak punya persyaratan. Oh, punya persyaratan. Amin. Pastikan saudaraku bahwa Tuhan memberikan berkat kepadamu. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Baik. Setan ingin disembah, saudaraku. Wow, betapa liciknya itu. Ya. Semua asal engkau menyembah, bicara menyembah berarti berbakti. Bicara berbakti berarti beribadah. Saudaraku, suatu persyaratan untuk diberikan semuanya kepadanya berbakti. Amin. Amin, brother sister. Haleluya. Bagaimana setan untuk memberikan sesuatu kepada seseorang? Berarti bicara untuk berbakti kepada setan itu sendiri. Baik. Asal engkau menyembah aku, semua kuberikan kepadamu. 2 kerajaan, saudaraku. Berarti bicara 2 musik, saudaraku. Ya. Baik. Nah, jadi kalau bicara ada 2 musik, berarti ada 2 jenis pemain musik. Amin. Amin, brother sister. Haleluya. Saudaraku, 2 kerajaan. Baik. Nah, kalau kita bicara kerajaannya Allah juga ingin bahwa Allah itu disembah. Jadi musik bicara adalah penyembahan. Amin. Amin. Saya mau saudara berjuang dengan matinya lampu untuk mengubah suasana saudara. Supaya saudara dibuat lemas. Saya mau saudara berjuang dengar khotbah ini. Amin. Amin. Kalau bisa yang di luar ke dalam aja. Berjuang. Aku pun berjuang berkhotbah ini, brother sister. Saya nggak tahu kenapa setan ini, ya memang begitu pekerjaannya. Amin. Haleluya. 2 jenis musik, brother sister. Musik surga dan musik neraka. Di luar musiknya Tuhan, semua musiknya neraka. Amin. Saya mau bagaimana kekuatan musik ini, saudaraku. Baik. Nah, kita sudah bicara setan ingin disembah di Matius 4. Sekarang Tuhan mau disembah di Yohanes 4. Amin. Amin. 4:4. Baik, Yohanes 4.
Yohanes 4 ayat yang ke-23. Haleluya. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Baik, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa di sorga ingin disembah. Amin. Makanya saudaraku, musik dan penyembahan dibuat Tuhan supaya menyembah Dia. Untuk menerima yang dari setan punya konsekuensi, untuk menyembah setan punya persyaratan, untuk menyembah Allah juga punya persyaratan. Apa persyaratannya? Di dalam roh dan kebenaran, brother sister. Haleluya. Apa kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Pastikan dirimu adalah firman. Pastikan dirimu adalah kebenaran. Maka persembahanmu akan diterima oleh Tuhan. Haleluya. 2 penyembahan. Saudaraku. Haleluya. 2 jenis musik. Amin. Tuhan menginginkan mencari pemuji, penyembah Dia. Saudaraku. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembah ini juga punya persyaratan. Jadi dengan kata lain, persyaratan yang diberikan Tuhan harus, perhatikan, harus tidak boleh ditawar. Di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Iya. Berarti kalau saudara mau datang menyembah Tuhan, butuh pemeriksaan dulu di dalam diri kita. Apakah saya sudah di dalam roh dan kebenaran? Maka saya akan menyembah Dia. Haleluya. Amin. Apakah musik ini adalah musik di dalam roh dan kebenaran? Maka musik ini akan menyembah Dia. Karena musik dan omongan sama saja. Sama-sama keluar kata. Karena di balik musik ada kata. Amin. Baik, kita lanjut saudaraku. Baik. Nah. Ya saudaraku. Berarti harus diperiksa. Kalau kita datang kepada Dia. Ingat, ada 2 penyembahan, ada 2 kerajaan. Amin. Berjalan bersama-sama. Tapi tiba saatnya yang 2 ini bercampur. Amin. Sebelumnya kita lihat dulu. Amin. Amin. Baik. Penyembahan, ya, musik. Kita harus perlu tahu. Seperti yang tadi, kalau memang makhluk di sorga, ada 4 makhluk di sorga, saudaraku, memainkan musik, mereka menyembah di dalam roh, di dalam kebenaran, mereka menyembah di sorga, brother sister. Berarti, perhatikan, berarti musik bersangkut paut dengan zaman-zaman. Kita ada di zaman ini. Zaman apa? Zaman Laodikia. Haleluya. Baik, saudaraku. Nah, kita hidup di zaman ini. Nah, kenapa kita harus perlu tahu di zaman mana kita hidup? Supaya kita tahu bahwa Kristen itu berberani bilang bukan bukan tour, bukan rekreasi, tapi berperang. Jadi setiap orang yang mau berperang, dia harus tahu dulu dari mana asal dia, siapa yang mau dilawan dia berperang. Bicara negara dulu. Kalau Amerika mau berperang dengan Irak contohnya dulu, Amerika harus tahu siapa dirinya. Dia adalah Amerika, apa kekuatan yang ada di dalam dia, dan siapa yang mau dilawan dia. Dia harus belajar. Dan perhatikan, situasi dan zaman pun harus dipelajari. Amin? Apakah cuaca panas atau dingin? Harus dipelajari. Apakah padang gurun atau hutan? Apakah rawa atau laut yang mereka hadapi? Mereka harus tahu situasi. Amin. Dan mereka harus tahu jenis senjata yang mereka hadapi.
Jangan yang mereka hadapi sudah drone, saudaraku, yang dibawa bambu runcing. Atau yang dibawa pedang, yang dihadapi sudah drone. Jadi harus tahu, itu makanya kita pun harus tahu di zaman mana kita hidup. Supaya kita tahu situasi zaman ini, apa yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Di zaman mana saudara hidup? Lalu, simpan dulu. Amin. Kita hidup di zaman Laodikia. Baik. Saudaraku, sebab ya setan pun lebih tahu tentang masa dan waktu. Haleluya. Setan lebih tahu karena dia adalah orang yang berpengalaman. Saudaraku, itu makanya neraka pun menyesuaikan musiknya dengan zamannya. Kemarin saya berikan kesaksian, dulu ada musik opera Serindo. Saudaraku, musik dunia musiknya setan. Sekarang masih laku opera Serindo. Wah, enggak laku lagi. Jadi setan pun tahu menyesuaikan musiknya dengan zaman. Di zaman mana dia, saudaraku. Amin, amin. Dan setan yang paling tahu tentang waktu dan masa dan situasi. Situasi apa? Amin. Amin. Dia tahu situasi ini. Makanya dia situasi seperti ini, saudaraku. Supaya saudara lemas semuanya. Tapi puji Tuhan, ada roh Allah. Karena saudara sudah menikmati musik surgawi. Amin. Baik. Saudaraku, situasi. Ya, dan kita tahu situasi yang kita hadapi sekarang ini. Baik, sekarang kita ada di zaman Laodikia. Baik, kita masuk di Laodikia. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Haleluya. Wahyu pasal yang ketiga. Amin. Jangan ada yang ngantuk, brother sister. Jangan ada yang ngantuk. Kalau saudara enggak tahan, keluar aja. Supaya ngantukmu tidak mempengaruhi kawanmu yang lain. Ya. Pastikan api yang ada di dalammu mempengaruhi temanmu yang lain. Amin. Haleluya. Baik. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3, Laodikia. Baik, kita hidup di zaman Laodikia. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Maka aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tadi saya buat saudaraku, tiba saatnya akan ada masanya percampuran antara kerajaan Allah dengan setan. Inilah zamannya, zaman Laodikia ini. Makanya orang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Itulah pintarnya setan, brother sister. Dikirain musik gereja, padahal musiknya setan. Dengan apa, brother sister? Dengan apa? Dengan kata-kata. Amin. Nyanyian kan kata-kata. Haleluya. Ada musik instrumental, ada musik dengan vokal. Instrumental itu termasuk vokal, tapi hanya musik itu yang berbicara. Saya berikan instrumen seperti ini. Ada nyanyi, zaman Raja Waliku lahir. Yang bernyanyi hanya piano. Kan begitu kan? Manusia tidak ikut. Dan bisa hanya gitar yang bernyanyi. Diikuti itu instrumen. Tapi ada nyanyian dengan vokal. Hanya musik dan orang ikut bernyanyi. Tapi dua-duanya sama-sama. Baik musik tadi adalah mengantarkan pesan. Mengantarkan suara itu, makanya di balik musik itu ada pesan yang disampaikan. Ada suara yang disampaikan, saudaraku. Amin. Jadi tiba saatnya, ada saatnya sendiri,
ada saatnya dua-dua. Nah, jadi musik dengan kata-kata, musik itu adalah, saudaraku, untuk memberikan keindahan kepada kata-kata itu. Amin. Lihat liciknya iblis. Saya berikan begini, kerajaan Tuhan di atas, kerajaan setan di bawah. Lihat, setan tidak mau datang ke bawah. Tapi setan menaruh dirinya di tengah-tengah. Amin. Sehingga saudara bisa bernyanyi dengan kata-kata, kata-kata memuji Tuhan. Tapi musiknya musik setan. Amin. Saya yakin, brother sister, tidak mungkin setan datang mengacaukan kita dengan musik gondang batak lagi. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin, brother. Atau dengan musik yang lain tidak akan mungkin itu. Atau rock and roll, apa. Atau musik rap sekarang, enggak musik. Enggak mungkin setan datang mengunjungi saudara dengan demikian. Tapi setan datang mengunjungi saudara dengan musik dan kata-kata, kata-kata memuji Tuhan. Tapi musiknya berasal dari neraka. Amin. Ini Laodikia, brother sister. Apa tadi? Suam-suam kuku, mixer, gabungan. Karena saya bilang tadi, tiba saatnya ini akan ada zaman penggabungan. Setan tahu zaman dan waktu. Haleluya. Amin, amin. Makanya mempelai pun tahu masa dan waktunya. Zaman dan waktunya, saudaraku. Amin. Haleluya. Perhatikan saudaraku. Kenapa? Karena musik erat sekali sangkut pautnya dengan masa dan waktu. Dengan zaman yang saudara jalani. Amin, amin. Haleluya. Baik, Laodikia. Ini zamannya Laodikia. Karena zaman Laodikia adalah zaman penyesatan terbesar. Makanya di Laodikia ini diterapkan Matius 24 ayat 24. Sekiranya mungkin menyesatkan umat pilihan. Amin. Haleluya. Saudara sudah bisa tahan, saudaraku, menahan diri tentang musik. Amin. Haleluya. Amin. Saudara masuk ke pesta Batak, nyanyian masuk musiknya setan di sana. Saudara tidak bisa menahan diri, pasti kakimu akan bergoyang atau badanmu akan kontak. Itu adalah kekuatan musik, brother sister. Iya, saudaraku. Amin, amin. Baik, ini penipuan yang sangat menyesatkan di zamanmu, di zaman kita sekarang ini. Amin. Dan bukan hanya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Kita lihat dulu penipuan terbesar ini. Baik, saudaraku. Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Iya. Coba kita baca bersama Matius 7 ayat 21. 1, 2, iya. Amin. Amin. Sedangkan orang yang berkhotbah, berseru, berdoa Tuhan, Tuhan, tidak semua masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada nyanyian yang memuji Tuhan, apakah semua masuk ke dalam kerajaan surga? Belum tentu, brother sister. Amin. Amin. Pembuktiannya selalu ayat yang ke-15. Coba baca ayat 15. Naik ke atas. Ayat 15. Baik, coba salah seorang membacanya. Ya. Ya.
Ya. 16. Ya. Terus? Ya. Suka koreksi saudara lah itu terus. Sampai kayak 21 yang kita sudah baca tadi. Tetap dari buahnya lah kamu tahu. Amin. Amin, brother sister. Jadi pemain musik surgawi, ada 2 musik yang kita baca tadi. 1 Tawarik, berapa tadi? 1 Tawarik, 16 ayat 15. Terus lupa tadi? Amin. Itu adalah musik yang benda mati. Saudaraku, piano, amin, string, ini, gitar, semuanya ini benda mati. Ini akan hidup kalau dihidupkan benda hidup. Amin. Amin, brother sister. Haleluya. Jadi dari mana saudara tahu bahwa ini adalah musik surgawi? Dari orang yang memainkannya. Karena yang memainkannya orang surgawi. Amin. Maka menjadi musik surgawi. Brother selalu bilang begini. Alunkan musik dengan lembut, brother sister. Amin. Makanya saya selalu bergumul tentang pemain musik. Lembut dan lembut. Jangan alunkan musik seperti musik orang dunia. Dar dung dung dar dung da. Perhatikan, kata-katanya memuji Tuhan, tapi musiknya musik duniawi. Makanya kalau saya mengajak saudara, nyanyi karismatik boleh dengarkan, pelajari. Tapi jangan orang karismatik itu yang kau buat nyanyi di HP-mu. Amin. Rekamlah. Saudara-saudara rekam. Amin. Buatlah di HP-mu. Suaramu sendiri buatlah. Saudaraku, coba. Saudara tahu bagaimana kehidupan mereka? Enak, enak nada apa? Enak vokalnya, enak suaranya kan? Enak, brother sister. Tapi saudara nikmatilah mereka yang bernyanyi di sana dengan roknya yang setengah tiang, celananya yang bagaimana, giginya yang bagaimana, semuanya yang bagaimana. Saudara nikmatilah di sana. Ayo, brother sister. Amin. Haleluya. Perhatikan. Setan menuntut syarat, saudaraku. Amin. HP yang di tangan saudara juga akan seperti itu. Banyak saudara lihat penyanyi-penyanyi bicara tentang rohaninya di situ. Tapi musiknya musik duniawi. Dari mana saudara tahu? Dari orang yang memainkannya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Amin. Ini zaman pemikseran, pencampuran, penggabungan. Saya yakin saudara adalah umatnya Tuhan. Amin. Maka pemain-pemain musik ini pun adalah umat-umatnya Tuhan. Tidak mungkin mereka memikser dirinya. Amin. Memainkan musik gereja, memainkan musik dunia. Tidak akan mungkin itu. Haleluya. Karena memang kita adalah orang-orang surgawi. Saudaraku, saya sudah pernah katakan, enggak laku kita kepada dunia ini. Kita laku kepada surga. Karena kita umat surgawi, saudaraku. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku. Haleluya. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 13 ini. Oh, ini makin seru ini. 2 Korintus. Dua Korintus 11 ayat yang ke-13. 2 Korintus 11 ayat 13. Kita baca bersama. 1, udah ketemu. 1, 2, iya. Sebab orang-orang itu adalah
Pekerja-pekerja yang menyamar sebagai ayat 14. 1, 2, 3. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun apa terang? Pencampuran inilah zaman Laodikia. Iblis menyamar malaikat terang. Iblis bernyanyi gereja maksudnya. Iblis berkata-kata seperti yang tadi vokalnya. Amin. Tapi musiknya musik neraka vokalnya. Tidak semua. Sedangkan orang yang berkhotbah tidak semua masuk surga. Kan begitu tadi. Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tiba saatnya apa yang terjadi? Saudaraku, datanglah pengkhotbah, datanglah jemaatnya, datang ke surga. Kau masuk surga. Siapa bilang kau masuk surga? Sama halnya saudaraku, pemain musik pun seperti itu. Dan musik pun seperti itu. Amin. Haleluya, saudaraku. Lihat, ada dua musik. Berarti bukalah telinga kita hanya kepada musik surgawi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ketika saudara dengar nyanyian, oh mantap nyanyinya itu. Udahlah, kamilah di gereja untuk menyanyikannya. Amin. Ada musik kami kok, kami menyanyikannya. Saudaraku, haleluya. Baik, amin. Saudaraku, ya. Ayat 13 kita sudah baca, ayat 15. Satu ayat lagi. 1, 2, ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan menyamar sebagai pelayan-pelayan apa tadi? Pelayan-pelayan mereka sebagai menyamar sebagai pelayan kebenaran. Oh, saudaraku, luar biasa itu. Sudah pelajari ini. Iya, baik. Ya, musik hampir melibatkan semua orang. Tidak boleh tidak, saudaraku. Musik dengan vokal, perhatikan. Kombinasi antara vokal dengan musik akan menciptakan 3 keindahan. Pertama adalah keindahan bentuk. Amin. Amin. 4/4, 3/4. 4/4 bagaimana? 4/4, saudaraku, 4/4, zaman Raja Waliku, itu termasuk 4/4. 3/4, ku berjalan ke Kanaan. Kan kira-kira seperti itu. Ya, saudaraku. Jadi musik itu dicampur dengan vokal, ada keindahan bentuk. Yang kedua adalah keindahan keharmonisan. Harmoni. Amin. Amin. Makanya musik dengan nyanyi tidak boleh dipisahkan. Haleluya. Makanya song leader yang berdiri di sini pasti harus mengerti tentang musik. Bagaimana song leader enggak mengerti musik? Brother sister. Amin. Singer pun harus mengerti tentang musik. Amin. Amin. Sudah perhatikan itu. Ya. Musik. Supaya dia. Jadi kalau dia bernyanyi musiknya enggak pas terus diginikan. Dikasih senyum. Berarti kurang pas musiknya. Amin. Haleluya. Saudaraku. Tadi ada apa? Belajar. Wahyu 14 ayat berapa tadi? Ayat 3. Amin. Belajar, dipelajari. Karena melibatkan lebih dari satu orang. Pengkhotbah hanya 1 orang. Makanya pengkhotbah hanya belajar dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Persiapkan khotbah enggak siap semalam. Bangun jam 4, persiapkan lagi. Sendirian dia. Kalau saudara mau nyanyi butuh latihan, butuh belajar. Namanya melibatkan banyak orang. Amin. Haleluya. Saudara tim. Haleluya. Yakinkan bahwa saudara adalah tim surgawi. Amin. Akan memainkan musik surgawi. Saudaraku. Amin. Baru yang ketiga adalah keindahan berekspresi. Itu adalah musik.
Amin. Haleluya. Ketika saudara dengar musik, saudaraku, berekspresi, angkat tangan. Amin. Menangis. Haleluya. Menangis apa? Menangis sukacita. Tadi musik surgawi tidak ada menangis dengan sedih. Tetapi menangis dengan sukacita. Makanya nyanyian kita enggak nyanyian cengeng lagi. Amin. Tapi nyanyian apa? Nyanyian kemenangan. Saudara bisa menangis, menangisi dirimu. Dinamar perawa untuk kanan. Jumolo hubolok kodo. Dirimu yang saudara nangisi. Bukan keadaan yang saudara nangisi. Tuhan, buah rodang manga beau. Songonom makeadaku. Enggak itu lagi yang saudara tangisi lagi. Amin. Haleluya. Oh, itu makanya ketika saudara bernyanyi apa yang saudara nyanyikan. Oh, saudaraku, ku tak layak, tak layak. Saudara sukacita karena Tuhan korban untukmu. Amin. Tuhan tidak ingin belas kasihanmu. Mengasih roh teh Yesus bukan, brother sister. Saudara bersyukur Yesus korban untukmu. Amin. Rasa syukurmu itulah saudara mengeluarkan air mata. Itulah air mata mempelai wanita. Bukan air mata kesedihan, brother sister. Haleluya. Itu makanya saya bilang tadi saudaraku, nyanyian surgawi adalah nyanyian sukacita. Bukan nyanyian kesedihan, saudaraku. Haleluya. Ya. Berekspresi. Amin. Haleluya. Lihat, itulah musik benda yang mati. Ada juga musik benda yang hidup. Burung berberen bilang, kayaknya lebih enak saya di hutan mendengarkan kicauan burung. Yang saudara baca tadi, pohon bertepuk tangan. Amin. Amin. Saudaraku, itu tepuk tangan. Amin. Itu makanya saudaraku, ya, enggak kita baca. Di Yesaya berkata, tepuk tangan. Mazmur juga berkata, Mazmur 49, bertepuk tangan memuji Tuhan. Sedangkan pohon bisa bertepuk tangan memuji Tuhan. Apalagi saudara. Karena tepuk tanganmu adalah bukan musik yang mati. Tepuk tanganmu musik yang hidup. Karena saudara hidup. Haleluya. Emosimu hidup. Kalau ini harus dimainkan baru bisa bersuara. Suaranya, pesannya ditentukan orang yang memainkannya. Karena musik punya pesan. Berberen bilang saudaraku, musik itu memberitakan Injil. Musik punya pesan, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau saudara menjoketi yang tidak musik surgawi, berarti saudara senang dengan pesan dari yang keluar dari sana. Amin, amin, saudaraku. Ya. Nah, itulah musik, saudaraku. Tepuk tangan, saudaraku. Mereka tidak mengerti. Baik, saudaraku. Haleluya. Langsung aja kita buka ayatnya di dalam. Amin, amin. 1 Korintus 14. Satu Korintus 14. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-7. Satu Korintus 14 ayat 7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, itulah dia. Yang sudah saya terangkan tadi. Amin. Saya diingatkan ayat ini. Tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang dapat menyiapkan diri untuk berperang? Ini berbicara serune trompet yang ditiup oleh orang Israel kalau ada hari perayaan.
Amin. Kalau mereka tidak bisa memecahkan aksesnya, trompet apa yang dibunyikan, mereka tidak bisa mempersiapkan dirinya. Apakah ini untuk perang atau untuk rekreasi atau untuk makan bersama? Amin. Haleluya. Bagaimana musik yang dimainkan? Amin. Pasti saudara memainkan musik, sudah tahu pesan apa yang akan dikeluarkan oleh musikmu. Dan saudara pun yang mendengar sudah pasti tahu pesan apa yang dikeluarkan dari musik tersebut. Amin. Haleluya. Siapa yang tahu, saudaraku, apa yang diucapkan dari baliknya, saudaraku? Ya. Baik. Jadi harus jelas. Ayat 9. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Ya, kata-katamu sia-sia saja. Ya, yang kamu ucapkan itu. Ya, ini menyangkut Rasul Paulus menyangkutkan dengan orang-orang yang mengeluarkan bahasa yang tidak dimengerti. Sama seperti musik yang mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, di balik musik itu ada pesan-pesan. Barang-barang yang bilang sekali lagi, musik, ya, musik saudaraku, ada kuasa di dalam musik. Amin. Musik bisa mengusir setan. Musik bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Dan dikatakan musik bisa memberitakan Injil. Barang-barang yang bilang itu, saudaraku. Amin. Musik bisa memberitakan Injil. Amin. Tuhan senang dengan musik, saudaraku. Lihat, pertama kali yang memperkenalkan musik di muka bumi ini adalah keturunannya setan. Karena Lucifer diciptakan Tuhan di surga adalah untuk memuji Tuhan. Jadi pujian dengan musik tidak bisa dipisahkan. Jadi berarti yang memainkan musik pertama di surga adalah Lucifer. Amin. Itu makanya musik pertama kali diperkenalkan setan di muka bumi ini. Di mana setan dijatuhkan dari surga oleh karena kesombongannya ada di taman Yeskel 28, saudaraku, tapi kita enggak baca ini. Amin. Tapi saya membaca Kejadian 4. Lihat Kejadian 4. Haleluya. Amin, amin. Kejadian 4. Keturunan Kain. Kejadian 4 ada keturunan Kain di situ. Coba ayat keturunan Kain, coba dibaca. Ayat yang ke-18. Saya baca, mungkin gak ada. Yang ada mic-nya lah, sister. Coba dibaca, yang ada mic-nya. Kejadian 4 ayat ke-18. Dan Irat itu memperanakan Mehuyael. Ya. Dan Mehuyael memperanakan Metusael. Ya. Dan Metusael memperanakan Lamek. Ya. Terus. Lamek mengambil istri 2 orang. Satu namanya Ada, yang lain Zila. Ya. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Perhatikan, keturunan siapa? Keturunan Kain, sudah perhatikan di situ. Jadi bicara ahli musik ya keturunan Kain, brother sister. Di muka bumi ini. Tapi lihat apa yang kita baca tadi. Di satu Tawarik itu. Daud mengaturkan alat-alat musik tersebut. Amin. Amos. Kita buka. Amos 6 ayat yang ke-5.
Amos 6 ayat yang kelima. Amos 6 ayat yang kelima. Baik, kita baca bersama. Ada di layar. 1, 2, iya. Yang bernyanyi-nyanyi, mendengarkan bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyi. Ini sudah keturunan Allah kan? Menciptakan musik. Amin. Kalau tadi adalah keturunan Kain. Ini sudah keturunan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Bukankah Daud yang sudah mengaturkan dan Salomo yang mengerjakannya, saudaraku, dengan pas membuat pemain-pemain musik di bait suci Allah yang sudah siap didirikan tersebut? Berbadan berkhotbah, saudaraku, tentang rumah Allah. Rumah Allah adalah kerajaan 1000 tahun. Amin. Itulah bait Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Amin. Saudara perhatikan. Jaga dirimu tentang musik, brother sister. Amin. Jangan asal dengarkan musik. Saudaraku, perhatikan. Dari buahnya kamu tahu. Amin. Amin. Saudaraku, inilah yang paling berbahaya di zaman ini. Kenapa? Karena ini zaman Laodikia, pemikseran. Laodikia, saudaraku. Setan sudah tahu zamannya akan berakhir. Makanya semuanya. Karena saudaraku, bukan soal kata-kata, tapi soal lirik. Kan begitu kan? Rodoa nuaing tuho Tuhan. Gitulah. Jemoloh baik ibai par musik liriknya. Rodoa nuaing tuho Tuhan. Kata-katanya sama, tapi liriknya sudah rusak. Amin. Amin. Haleluya. Betapa sekarang seperti itu. Banyak sekali, brother sister. Amin. Itu mati semua, saudaraku. Perhatikan. Yang lebih seriusnya sekarang, perhatikan. Semua di sini ada musik, jenis musik. Dan di dalamnya sudah ada jenis-jenis musik. Caca, pop. Kalau saudara tinggal klik, saudara bisa dengar musik di situ. Saudaraku. Itu sudah diciptakan untuk musik mereka seperti itu. Tapi lihat, banyak gereja yang mempergunakan dengan seperti itu. Amin. Saudara perhatikan. Kan kalau saudara baca mau main musik apa, kan ada di situ keterangannya. Nomor sekian pop, nomor sekian caca, nomor sekian. Itu sudah dirancang untuk musik duniawi. Saudaraku. Amin. Puji Tuhan, berkat Tuhan kita terima. Kita bisa memainkan musik surgawi. Amin, brother sister. Musik ini termasuk tidak bisa terlepas dengan aturan. Makanya saya mulai tadi dengan aturan. Amin. Amin. Ketika saudara masuk ke gereja ini, saudara harus bisa merasakan musik surgawi. Saya ajar saudara tentang begitu dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara kalau masuk ke gereja, bukan masuk mendengarkan musik, saudara pasti tahu ini musik apaan ini. Ini musik apa ini? Keindahan gereja adalah musik surgawi. Amin. Karena musik dengan gereja tidak bisa dilepaskan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Amin. 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 Malaikat senang bermusik, saudaraku. Ayo pemain musik datang.